D nomor absen 13. Saya Bagas Maulana Berianto dari kelas 10 TGH absen 9. Saya Libya Libyan dari 10 TGH absen 32. Nah, proyek branding UMKM kami yaitu tahu goreng petis. Tahu goreng petis ini adalah usaha yang menjual makanan lokal dan cocok untuk pasar UMKM. Nah, mengapa kami memilih produk tahu goreng petis ini? Yang pertama, produk tahu goreng petis ini familiar di masyarakat dan juga adalah makanan lokal yang unik dengan tambahan petis. Dan juga selain itu, produk tahu goreng petis juga memiliki potensi sebagai makanan lokal yang memiliki ciri khas dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Next adalah proses produksi. Proses pertama yaitu praproduksi, yang kedua adalah produksi, yang ketiga adalah pasca produksi. Proses produksi, praproduksi. Yang pertama adalah kami observasi UMKM. Di situ kami mewawancarai pemilik dari usaha produk tahu goreng petis tersebut, dan juga kami mewawancarai analisa yang mengambil satuan sebagai perspektif memperoleh pemahaman dalam tentang situasi tersebut, dan juga kami juga analisa SWOT untuk mengetahui kelemahan, ancaman, peluang, dan juga kekuatan. Selanjutnya kami membuat keyword logo, yaitu untuk mengetahui kata kunci untuk membuat logo tahu goreng petis ini. Ya, selanjutnya adalah logo matrix. Metode untuk menentukan ide visual yang dapat digunakan dalam rancangan. Itu kami menggambar elemen-elemennya seperti logo, tahu, background, dan penyajian. Selanjutnya, GSM atau hardware manual adalah program yang digunakan untuk membuat logo, berisi filosofi logo, larangan penggunaan logo, pemilihan font, warna, dan elemen yang digunakan. Selanjutnya, konsep penulis dan dialog. Web dapat terbuat dari berbagai kata-kata. Kami menggunakan kata memori untuk develop. Kami menggunakan kata plastik dapat dibuat kembali. Biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti kaos atau t-shirt. Adalah produksi. Pertama, digital logo. Setelah membuat logo secara manual, kami mendigitalkannya di aplikasi Corel. Logo berbentuk bulat dengan warna corak merah dengan gambar tahu dan cabai sebagai kota penjual di UMKM tersebut. Selanjutnya, digital GSM. Kami juga membuat GSM yang berisi filosofi logo, cara pembuatan, dan pemilihan jenis font, warna, dan elemen yang digunakan. Proses pasca produksi. Proses awalnya yang paling penting yaitu pengolahan sendiri. Tahap pertamanya yaitu mencetak gambar yang sudah disketsakan. Kemudian ada tahap abstruk. Pada tahap abstruk ini kita menggunakan emulsi dan juga sanitis dengan perbandingan 10:1. Dan tahap penerimaan gambar. Tahap ini pengolahan minyak pada segi yang sudah baru setelah abstruk, kemudian didadar gambar dan dikoleksi minyak. Dan tahap penyinaran. Pada tahap penyinaran ini biasanya bisa menggunakan matahari ataupun cahaya lampu. Jika tahap matahari kurang lebih 10 detik tergantung pada panas matahari tersebut. Jika pada lampu bisa sampai 10 menit. Dan tahap fungsinya yaitu membilas proses abstruk dan memperlukan minyak dengan cara menyemprot. Selanjutnya yaitu ada proses cetak sablon di proses kemasan batik. Tahap pertamanya yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk sablonnya seperti meja sablon, tinta, hakel,
screen dan juga M3. Yang kedua ada tahap penintaan. Pada tahap penintaan ini yang pertama yaitu kita taruh screen pada di atas meja. Selanjutnya yaitu seluruhnya kita taruh di bagian bawah screen. Jika sudah, maka tuangkan tinta pada bagian screen. Lalu kita gosok menggunakan marker ke bawah 1 kali ataupun bisa diulangi lagi ke atas 1 kali. Nanti yang ketiga ada tahap finishing. Tahap finishing ini kita ambil hasil yang sudah kita sablon. Lalu jika terdapat noda di bagian ziplock atau plastik bisa dihapus menggunakan M3. Proses cetak sabun paper bag hampir sama dengan cetakan ziplock, hanya saja diganti dengan paper bag. Itu pertama-tama meletakkan screen yang sudah ada desainnya di atas meja untuk penintaan. Kemudian pada tahap penintaan ini tinta diletakkan di atas screen dan digosok dengan menggunakan marker dari atas ke bawah 1 kali, dari bawah ke atas 1 kali. Kemudian tahap finishing ini untuk pengeringan setelah penintaan. Selanjutnya yaitu ada bahan cairan yang digunakan. Yang pertama ada cairan air, yaitu menggunakan emulsi, sensitizer, dan juga yang ketiga ada minyak goreng untuk menempelkan gambar pada screen. Yang kedua ada cairan bersih yaitu strip, yaitu biasa digunakan untuk menghapus hasil absorb yang gagal. Yang kedua bisa juga digunakan untuk menghapus hasil absorb yang gagal juga, yaitu pemutih pakaian. Yang ketiga ada M3. M3 ini biasa digunakan untuk menghapus tinta pada sablon. Yang ketiga ada cairan tinta, yaitu tinta plastik yang digunakan untuk mengasih warna pada barang yang nantinya akan disablon. Yang selanjutnya yaitu kalkulasi harga. Yang pertama ada screen, yaitu kita mengambilkan dengan total uang 50.000. Yang kedua ada M3, totalnya 36.000. Bemol M1 yaitu dengan harga 28.000. Terus ada lagi tinta dengan harga 20.000, ziplock dengan harga 10.000, Ipori 3 plano dengan harga 18.000. Terus ada Kokin harga 12.000. Selanjutnya ada cetak GSM harga 15.000. Dan yang terakhir ada print gambar harga 10.000. Lalu total keseluruhannya yaitu 201.000 rupiah. Penggunaan desain yang pertama merevisi logo sesuai syarat, yang kedua membuat desain label UMKM, dan yang ketiga membuat media promosi dan dicetak. Rencana tindak lanjut produksi yang pertama yaitu memperbaiki dan lebih memaksimalkan sablon dari ziplock dan paper bag. Yang kedua mencoba cetak sablon media kain, dan yang terakhir yaitu cetak offset. Rencana tindak lanjut produksi yang ketiga adalah cetak offset. Ngeri ya Ya. kayak kelas-kelas ya. Lanjut baik, apa lu? Itu udah enggak sih? Apa sih? Ya tutup aja. Baik, sekian presentasi PJBA dari kelompok kami untuk Bapak Ibu. Jika ada kritik dan saran, dipersilakan. Kita lihat GSM-nya. Bukumu anu mana rek sih? Oh ini. Oke. Cuma satu ke kelas. Kalau yang itu. Oh ini orang
karyawannya yang punya tahu. Kakak itu pegawainya Pak. Oh, pegawainya. Untuk jumlah yang kalian buat ini logo produk atau logo perusahaan? Logo ini sudah dikonfirmasikan dengan produsen siapa? Kemudian yang dipilih yang ini larangannya ya. Harusnya kalau larangan penggunaan logo kan dikasih Silang. kayak gini, jadi kayak Dipakai semua. yang harus dipakai. Ya. Kemudian background logonya memang warna-warni. Ini dipakai warna merah tuh. Ini Ini untuk opsi. background logo. Nah, kalau sudah DSM itu sudah nggak ada opsi di sini. Ya, yang namanya DSM adalah standar manual dari logo yang sudah fix terjadi. Ya, paham ya? Kalau ada opsi itu namanya bukan DSM. Ya. Nah, jadi kalau sudah DSM adalah apa sih panjangannya DSM? Standar manual. Berarti kan sudah standar manualnya logo yang fix sudah kami buat. Ya. Jadi makanya di sini kenapa ada warna-warni? Artinya cuma satu yang sudah fix itu. Jadi fixnya merah berarti ya. Jadi yang harus dimasukkan di sini adalah yang fix warna merah. Jangan yang warna-warni kayak gini dimasukkan. Karena berarti kan ini bukan ini bukan. Berarti kalau judulnya apa? Muatan story. Background logo. Otomatis di sini seperti ini adalah panduanku. Oh ini ada background logo seperti ini berarti ini seperti panduan mengganti-ganti warna background logo. Ya. Oke, kemudian cara kelulusan mau tahu aja. Judulnya memang mereknya mau tahu aja. Awalnya kecil ada. Terus Kita kamu sama orang yang ya. Kita bikin mau tahu atau on aja ya? ada. Ya. Itu nanti dipikirkan kalau kalian ada di Jakarta itu kekuatan ingatnya kurang. Jadi lebih baik yang namanya brand itu buat mau tahu, ya lebih mudah mau tahu aja, itu kan lebih kurang nanti daya ingatnya untuk mengingat brandnya. Itu sih, ya secara keseluruhan semuanya. Kemudian untuk produksinya, oke. Nah produksinya ini berarti semua proses sudah ya. Paperback sudah, ziplock sudah, ya. Kemudian tadi untuk secara keseluruhan kan sudah bagus ya, sudah lumayan bagus ya. Untuk hasil sablonnya walaupun kurang rapi itu nggak masalah, nanti bisa dirapikan di proses setelah PTS ya. Jadi disempurnakan lagi cara nyeblonnya bagus dan rapi. Kalau secara keseluruhan ini sudah sangat bagus sekali. Ya, dan yang buat proses di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Sekolah semuanya. Jadi sudah bagus sekali di sekolah. Tinggal nanti next lagi ya. Kemudian hanya bilang nanti saran ketika nanti kalian melakukan presentasi yang di PPT tadi, kayak bahan alternatif sama proses alternatif itu jangan disertakan. Tahu proses bahan alternatifnya apa? Protein, apa lagi? Brem, bukan minyak goreng, jangan disertakan. Sertakannya tulis aja service strip dalam kurung protein untuk bahan alternatif. Jadi itu nanti biar pegangan kalian. Jadi bahan itu adalah hanya bahan pengganti atau alternatif. Ya, kemudian yang minyak goreng. Minyak goreng itu kan tidak dipakai dalam semua sablon karena kita kekurangan alat, jadinya kita menggunakan istilahnya jadi bahan ya. Kalau minyak itu jadi bahan alternatif jadi minyak. Jadi jangan disertakan. Ya, nanti cukup kamu tahu. Gitu. Ya.
Terus kemudian sama posisinya itu ukuran besarnya, logonya, kenapa nggak dibesarkan? Itu di paper bag segitu, kok kecil? Iya, secara komposisi nggak pas itu. Ada yang kecil, ada yang besar, terus di ziplock juga kecil banget. Ya, harusnya kan posisinya ada di center, agak besar. Ya, jangan diambil dari anak desain mau printnya tanpa kamu resize. Ya, itu hasil dari anak desain logo itu pokok mau print tanpa kamu tata lagi ya. Loh, makanya harus kamu ukur ya. Oh, ziplock ini ukurannya seberapa? Pasnya nanti di tengah itu jadinya maksimalnya seberapa? Oh, jadi ukur dulu jadi nggak center. Emang tuh produkmu sudah bagus, nyablonnya wis apik, itu nggak center, kan emang. Ya, itu next diukur. Ya, kemudian desain yang diterima dari desain di resize lagi ukurannya disesuaikan dengan media yang kamu pakai. Kalau paper proporsinya seberapa, kemudian media ziplock proporsinya ya? Tahu resize? Mengubah ukuran tapi tidak boleh mengubah proporsinya. Ya, ojo dicemet dan juga ojo diwobot. Ya, proporsinya harus. Itu ya, dari kacamata. Saya mau tanya ya, apakah ada ketentuan untuk pembuatan ziplock atau paper bag itu? Artinya gini, kalian harus membuat ziplock dan paper bag. Apakah ada ketentuan seperti itu? Ada. Jadi produk yang dibuat kalau anak itu adalah paper bag sama ziplock dengan ukuran yang seperti itu. Maksud saya begini, kan ini ditawarkan ya ke UMKM. Kalau plastik ziplocknya itu untuk tempat apa? Oh, berarti nanti kalian membeli kaos ke UMKM-nya gitu. enggak mereka itu dapat pesanan Mercedes ini menawarkan Mercedes ini membranding. Nah ini nanti logonya kan harus judulnya harus jelas ya, branding UMKM. Jadi anak-anak membuatkan logonya, nanti membuatkan merchandise-nya. Jadi nanti sampai kaos dan lain-lainnya. Ini di awal PT ini sekarang yang jadi paper bag sama itu. Nanti yang Pak, ya BAT. Ya ini disempurnakan untuk semuanya harus sempurna. Kemudian ditambahin merchandise lain, kaos. Kemudian apa lagi tadi? Offset itu tadi apa? Yang di offset tadi apa? Apa? Oh salah. Oh salah. Tanggal projectnya apa lagi berarti? Produknya apa lagi? Notebook. Notebook sama jelmek. Saya sekarang. Oke, terima kasih waktunya sudah kesempatan. Mungkin saya agak sedikit teknis ya Pak. Kebetulan saya juga alumni PJ, jadi ya agak paham lah. Saya ingin tanya keberadaan minyak goreng sebetulnya untuk apa? Utamanya kalau bahan utamanya bahannya dari Fungsinya. sebentar, saya Pak sebenarnya paham kenapa kamu kok harus pakai minyak goreng. Makanya saya tanya bahan utamanya apa?
Kamu kan tadi menyebutkan alternatif, alternatifnya pakai minyak goreng. Nah, bahan utamanya apa? Untuk saat ini masih belum tahu. Belum. Dalam proses menyablon itu apakah kamu menggunakan minyak goreng? Iya. Nah, itu Untuk apa? Fungsinya. Fungsinya untuk apa? Minyak goreng fungsinya dipakai untuk apa sih? Apa? Nempelin apa kertasnya ke itu. Nah, selain minyak goreng, cara yang benarnya apa? Gimana maksudnya prosesnya? itu. Maksudnya itu. Kan kalau minyak goreng itu alternatif nih. Iya. Yang cara sebenarnya apa? Menggunakan apa? Nah, tentu saja ini belum mengetahui saya. Iya. malah Soalnya mulai alternatifnya dari awal menggunakan minyak Oh, goreng. biasanya dari awal ininya. menggunakan minyak goreng. Oke, wes tak jelasno untuk semuanya. Jadi pengalaman saya juga pada saat jadi siswa ya. Sekalian guys. Biasanya kalau nyablon itu kan menggunakan kertas kakir, ngerti ya? Apa nggak kertas kakir? Bukan mengandung minyak, wah. Oh, Kamu jangan sampai salah persepsi ya terkait dengan karena itu mengandung minyak. Kertas kalkir itu masih ada transparan. Nyablon itu kan proses emulsi itu kan butuh apa? Butuh meneruskan sinar ya. proses penyinaran. Proses penyinarannya itu. Nah, awalnya itu saya bisa membayangkan kamu pertama kan pakai apa? Pakai kertas HBS kemudian diolesi minyak, ngono kan? Itu sebagai pengganti kertas kalkir. Tapi bukan berarti itu untuk ditempel, bukan. Diberi minyak itu supaya transparan, supaya sinarnya itu bisa menyinari emulsi screen dia yang diberi developer itu. Ngono ya. Sudah sampai salah persepsi. Minyak itu untuk membuat kertas itu menjadi transparan, bukan menempel. Makanya saya tanya, kamu tadi bikin pakai apa? Kalau kamu pakai kertas, kalau kamu tadi menjawab menggunakan kertas kalkir, oke, berarti saya setuju kalau itu menjadi utama. Dan yang menggunakan minyak itu sebagai alternatif kalau kertas kalkirnya itu tidak ada, loh. Ya, jangan sampai salah ya. Kemudian saya sarankan kalau bisa, kan ini hasilnya ya. Dari masternya itu, entah kalkir, entah HBS yang dikasih minyak, disertakan juga ke sini. Biar kami sebagai penguji itu tahu masalah-masalah yang muncul dari hasil adanya nyablon ini. Kalau ini kan kami nggak tahu apa ini memang dari kamu pada saat menekan atau menarik menggunakan rangkalnya itu kurang rata atau bagaimana, atau nah itu loh maksudnya. Jadi kita bisa tahu itu. Saya tanya kenapa kok ya oke lah tadi Bu Dila sudah menyampaikan oke sudah lumayan lah, tapi untuk hal seperti ini harus diperhatikan loh ya. Ini kenapa? Apa? Kurang kenceng apa kurang tekan? Waktu Oke, kurang menekan. Nah, dari situ makanya kan kita kan bisa memberikan saran kalau semua seperti yang saya sebut tadi, kertas kalkirnya kamu sertakan di sini biar tahu oh ternyata masalahnya ini gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Kayaknya tadi bilang sablonnya udah lumayan, itu proses sablonnya ya. Proses sablon. Tapi kayaknya kalau lihat hasil itu prosesmu dikurang sempurna di proses after. Itu garis dan itunya tidak solid. Artinya apa? Kamu kurang penyinaran. Ya, ini kayaknya kurang di proses afternya. Tapi nggak masalah. Nanti next
dibenarkan lagi proses abjad karena proses itu mempengaruhi proses sablon. Sepertinya ini proses sablonmu udah lumayan kan dari akhirnya. Jadi apa? Garis-garis desain yang sudah solid dibuatkan desain itu di sini ringing. Jadi itu bukan kesalahan pada proses sablonnya, tadi ada pada proses akhirnya yang kurang sempurna penyinarannya. Jadi penyinaran ini kurang. Ojo mek nyinar sedikit karena apa? Itu gampang brodol gitu. Jadi ini penyinaranmu itu sudah garisnya sudah brodol miring, itu artinya penyinaranmu kurang. Itu ya belajar ngajarnya penyinarannya gak lama. Gak apa-apa untuk effortnya meroti, memang kayak gitu. Tapi kualitas dari aplikasi bagus. Itu ya kelihatan banget gitu. Kemudian tadi karena ini kan terus lumayan larang ya. Sebelumnya kamu harus siapkan, kamu pada saat proses, coba saya tanya, apakah kamu menggunakan media atau kertas plastik coba atau kertas coba sebelum melakukan sablon itu? Kayak kertas pasti beda. Kenapa? Karena permukaannya itu beda. Ini kan permukaannya licin, sedangkan kalau kertas itu kan, apalagi kertas HP itu kan menyerap, itu beda. Hati-hati. Jadi saran saya, siapkan plastik untuk coba sebagai gambaran. Kan Anda bisa tahu, oh kalau di plastik ternyata seperti ini. Ya wis, pasti bagus itu, pasti sesuai. Memang kayak ini kertasnya, ini medianya larang. Jadi kamu itu harus pada saat menyablon di plastik harus waktu fix. Beda media soalnya. Iya. AVS itu kamu sablon itu paling gampang. Lihat paling gampang nyerap dan jarang berobol. Nah, berubah lagi ketika ke media kertas ivory, dia pori-porinya agak padat, dia susah nyerap. Nah, itu rada tingkat kesulitannya agak lumayan. Nah, tingkat kesulitan paling tinggi ada di media plastik. Itu udah paling susah karena apa? Pori-porinya sangat padat dan mudah melebar gitu. Ya, harus pelajari karakter media. Ya, uji coba dulu. Iya, uji coba dulu atau proof istilahnya. Proofing. Kemudian tadi untung kamu tadi tidak jadi menyebutkan kalau proses selanjutnya menggunakan cetak offset. Saya berpikir kalau menggunakan cetak offset di sekolah ini saya rasa tak cukup deh kalau kertasnya ukurannya segini. Karena apa? Mesinnya cilik-cilik. Tapi ya oke lah. Jadi harapan saya untuk UAS PAS nanti itu lebih bagus lagi. Terus kalau misalkan kamu ini memang kalau nyablon itu kan mesti nggak konsisten ya tenaganya. Kadang pas di awal-awal itu bagus karena apa? Ini masalah tenaga itu mesti ada kurangnya. Jadi gantian sing kuat sopo, maksudnya sing kuat sopo, 5 menit kesel gantian sampai bisa blon terus ya 5 menit sing siji sing nyablon terus di akhir-akhir mesti elek. Sebab kenapa? Sudah mulai kurang tenaganya. Itu sebenarnya kamu diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu saja. Oh, satu lagi. Untuk yang ini hanya sketsa ya. Yo, kalau bisa jangan pakai tangan, pakai garisan ya. Oke, agak. Jadi pabrik tahu deh lah. Gitu ya. Nama pabrik tahu deh. Iya. Gitu ya. Mungkin itu aja kritik dan saran saya. Ya. Tahu teh aku ambil sih. Tahunnya enak. Kayak ini banyak pak. Di. Lah nyawa apa berapa tok nih kabeh? Ya mungkin saya komentar sedikit dari desain. Desain ini langsung by request customer apa kamu membuat sendiri? Membuat dulu maksudnya? Berarti ada langsung buat jadi ini apa ada pilihannya? Ada pilihannya. Sketsa manualnya.
kan gawe 10 yang kita apik 1 itu loh harus dipilih 1. Ada? Terus komentar dari ini, mau tahu aja ini juga kata-kata dari kalian juga apa request customernya? Dari kita, dari kamu. Ya rata-rata emang mau tahu aja ini ya berarti ya. Ini yang saya pengen komentari sketsa manualnya. Jadi kan kalian sudah ada tahapan proses untuk pembuatan apa ini logo ya. Terus apa pendapat dari customer saat memilih IKEA? Logo itu kan kamu buat beberapa. Nah pastinya kan customer kan yang memilih logo itu siapa sih? Lah iya orangnya, customermu, customermu. Saat memilih itu loh, apa ada yang kamu sampaikan? Kalau yang ini lebih, nah, gitu. Paham nggak maksudnya? Ada komentar dari customernya. Omre wis tuwek, Pak. Makanya nek iki rokok. Ya delok kan gambare sekolah ngono. Enggak rewel nek iki. Oke, enggak apa-apa. Saya juga asik kok. Cuma tahunya terlalu kotak. Lah aku enggak ngerti. Protes orang tukang tahu deh. Ini kan tahu petis konsepnya. Udah tahu apa jadi apa? Tahu susu. Tahu kan ya tahu susu kan ya? Ya, itu makanya aku butuh. Tapi kan customermu yang lebih apa ya? Lebih tahu. Itu dari desain. Terus dari produksinya mungkin benar kurang sinkron ya pas waktu sablonnya ya. Rata-rata agak ke atas. Sebenarnya emang ini pilihan apa kesalahan? Kesalahan. Tapi kesalahannya hampir semua ya. Gak dikasih unlag. Ya, saya unlag. Jadi oke, kurang turun dikit. Iki sing dikaini unlag itu loro iki tapi ada. Sing kuwi gitu gak dikasih. Cukup dari saya mungkin itu yang harus di apa ya? Makasih Mas Yafi. Wah, Mbak makasih, Mbak. Posisi logo sama tadi ya desainnya ya harus punya karakter sendiri. Jadi kamu saat saya tanya kayak gitu, kamu bisa menjelaskan kan alasan kenapa logo ini dipilih customer gitu. Ya, Leh, desainnya ya sinkron, langsung moro-moroan. Kalau emang salah ya seharusnya nggak kamu buat presentasi. Oleh menurut kamu. Iya. Lah tapi kan banyak yang mayoritas agak naik ke atas kan ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Monggo yang lainnya. Oke, nak tambahin dikit. Iki ada yang perlu diubah. Kan ada main postnya ya. Bisa satu. Untuk cabai ini yang ini. Nah ini lah. Ini tangkai ini nanti kamu gaya lagi gitu aja. Ada itu, ngerti ya? Jadi kan seimbang harus ini. Ini kan ada nih. Nah ini kan nanti kan jam-jamku nanti ketika hitam putih, paham? Itu sama. Kan dipanjang kan setelah ini. Kayak ini dan dari kan itu. Tapi gampang kok tinggal berbagai garis saja ya. Rambutnya juga. Yang ini enggak. Yang ini. Ya. Pertanyaan kedua. Ini ngarani kamu sinar apa, Bo? Cahaya apa? Yang belakang itu, yang ini itu cahaya apa? Konsep gambarnya itu loh. Oh? Mixer? Oh, pixel. Baik. Ini kamu buat simetri apa enggak? Maksudnya kanan dan kiri itu simetri lipat gitu, dia sama posisinya persis kanan dan kiri atau gimana? Sama, berarti desain salah. Kenapa? Gambar tahu kanan kiri itu dia nggak seimbang sama pixel belakang ini. Paham nggak? Ini berapa catatan? 2 ya? 2 catatan ya? Yang satu
Hah? Tapi Gambar capek harusnya yang putih ya, ini kebiasaan ya. Timbang lewat atasnya. Yang kedua, batangnya tak sama. nggak sama karena kiri posisinya sama apa ya? Backgroundnya. Jadi ini ketemu nih sirah, ketemu langsung sirah. Kamu tadi ngomongnya apa tadi mau? Simetris. Tadi enggak. Itu yang benar. Yang kedua ini untuk yang pede. Tapi cepat. Ini gimana? Bikinnya belum harusnya dikasih dalamnya kertas. Kenapa saya bilang? Kertasnya apa? Gua HBS. Hah? Iya, saya pakai dengan sambal kertas. Bukan, berarti nggak nyambung kamu. Kamu tahu permukaan screen kan dia harusnya flat ya ketika dia menyentuh media catnya tintanya. Kalau bawahnya ini bergenjul, berarti dia nggak akan tersentuh cat atau ada bisa terjadi kebocoran cat tinta. Nah, dalam ini dikasihnya dulu alas dulu. Dikasih alas apa? Pakai karton atau apa? Dia biar berantam. Nah ini kenapa dia tidak tersentuh? Kalau screen mic lubangnya bagus, ini misalkan kita berada-ada saya kami bagus, tarikannya bagus, berarti ini enak penyebab karena sisnya dari ketan ditebel dari kulit. Itu bisa jadi terjadi. Nanti kedepannya coba dikasih ganjil. Itu ya yang pertama ya. Kusuni tadi tentang desainnya. Nah iki aku sing rada anu iki. Jadi katanya ini desain terpilih, tadi buktinya desain terpilih nggak ada tuh. Yo, katanya desain terpilih tapi buktinya desain terpilih nggak ada tuh. Mana coba yang terpilih? Yang di atas ini. Mana? Yang terpilih mana? Harusnya kan minimal tercontreng, ditandatangani atau di checklist, ya kan? Nah, berarti kan ini cuma tawaran desainmu. Oh, tawaran desain itu seperti ini konsepnya. Tapi mana buktinya desain terpilih? Tidak ada. Coba sekarang kita coba gandeng ini. Oke, ini mana nih cabenya, cabai mana yang dipilih? Ayo, ini. Ayo. Cabai ini dipilih. Oke, mana lagi? Lagi. Nah, salah. Ayo. Ini. Oke. Kita balik. Oke, misalkan ini ada 3 desain yang terpilih. Pak, ini yang desain terpilih, tapi masih kurang betul. Karena dia ini baru bentuk tahunya tok. Tahu ini belum dieksplor lagi menjadi karakter kayak gini. Sehingga karakternya menjadi ikonnya tahu, mau tahu aja. Nah, misalnya aku ngomong alam palingan ini download wis. Nah, tapi saja nggak ada bukti loh. Kalau kamu ada bukti, oh iya tak explore nih gambar tahu 1 bentuknya di sini mata ini enak 4 pilihan 5 pilihan baru ada ACC lagi di ini tentang desainnya, berarti problem nggak masalah hasilnya apa saya kamu udah melaluinya dengan betul. Itu aja sekarang nih ke depan penyempurnaan. Guru semua produktif dimintai konsultasi karena dia akan menggabungkan nanti pasukan laki-laki. Budila, kemudian Pak Sultan, kemudian semuanya baik kelas 10, 11, 12. Ya, itu. Jadi yang ngerti tentang itu kaitannya desain. Masalah harga yang dipakai konsultasinya ke guru PKK, ke guru makul umum dan sebagainya. Itu ada surveinya. Kamu bisa aja di sini survei hasil desain. Nah, kasih hasil apa surveinya. Setuju tidak setuju, ada 5 guru atau 10 guru, kemudian dia 8 setuju, berarti ini layak kan gitu kan, tambah kuat nih. Itu aja untuk penguatan desainnya. Intinya itu nih, nek kamu pilih di tahun nih, yang bisa ini bentuknya tahun ini kotak, nggak ada irungnya, nggak ada matanya, nggak ada tangannya. Itu, moga benar. Tanya satu target pasarnya, kamu nanyain nggak ke
mau dipasarkan ke mana ya? Masyarakat sekitar itu kan masih general tuh. Kalau lebih spesifiknya ada nggak? Nanti kan kita mau gitu ya, membuat iklan tidak lanjut mempromosikan lewat digital juga Pak. Jadi ya, kita ada nomor teleponnya juga. Jadi kalau ada pihak luar yang mau pesan bisa. Nah, kalau pertanyaanku enggak? Gini loh, maksudnya kalau masyarakat sekitar itu kan macam-macam ya Bu. Iya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang cilik, ada yang macam-macam lah. Nah, target khususnya itu mau diarahkan ke mana? Yang senior gitu kan maksudnya. Oke, berarti kalau yang senior mungkin sarannya desainnya ya menyesuaikan juga. Kalau menurut saya pribadi ya desainnya seperti itu cocoknya pasarnya berarti arah renom SMA SMP ke bawah. Gitu. Biasanya mereka suka logo desain yang seperti itu. Lucu-lucu mereka suka. Gitu. Tapi kalau memang targetnya untuk kalangan yang lebih senior lagi, maka nggak ada masalah, nggak pengaruh gitu. Makanya saya tanyakan tadi mau ke arahnya kemana. Kalau memang nanti sudah jelas, nanti saya mau expand lagi lebih luas ke arah-arah misalkan gitu ya, masih sudah usia sekian atau sekian, berarti kamu akan sangat memperhatikan di sini. Baik nanti ketika membuat maupun di sablon tadi. Itu aja sih. Saya tambah. Iki dia pernah jual ke luar ya. Tapi harusnya ini bisa karena ini tahan 2 hari. Go internasional. Ya misalkan kalau Malang ini Malang Blitar, Malang itu kalau emang ini dikonsepin dari sana gitu loh. Kan tinggal kasih sini sana apa sedikit label ya. Terus ke depan ini sih aku sih rotok rotok bingung. Ini kan ada paper bag ya, paper bagnya itu ada apa? Ya cuma kaos GSM apa kaos semua pun apa? Mas souvenir nggak berdiri? Untuk kalau souvenir nggak sih nggak ada ya? Enggak, maksudnya pernah kecilnya nggak ada ya? Enggak, yang dari kita nggak ada ya? Berarti cuma notebook ya? Notebook kemudian kaos. Maksudnya gini, kalau namanya makanan nenek paper bag biasanya itu lebih masuk. Apakah dikemas secara lain, apakah apa itu nanti kamu pikirkan di digital berikutnya. Saranmu. Berarti paper